masuk lho. Belajar ngerongsok dari tukang rongsok senior yang sudah lebih dari 2 dekade menjadi tukang rongsok. Nah, ini adalah tukang rongsok senior yang sudah lebih dari 2 dekade menjadi tukang rongsok, dan ya sebenarnya dia sudah sukses teman-teman, cuma tidak dinampakkan kesuksesannya. Dan sekarang kita coba wawancara. Sebagai pemula, kita bertanya pengalamannya tukang rongsok yang sudah lebih 20 tahun ini ngerongsok. Yang pertama saya mau tanyakan, bagaimana supaya barang-barang rongsokan kita itu bisa laku mahal? Ya dipisahkan almanya, tembaganya. Kalau dinamo dibelah, ada tembaganya, kadang ada almanya. Keuntungannya itu Ya, bukan campuran, ada alma, ada tembaga, ada kuningan, itu saronya dari tukang. Jadi nimbangnya itu dalam karung, sudah nggak usah dipisah-pisah ya, Iya. langsung timbang saja, nanti di rumah baru diperiksa gitu. Oh iya, begitu. Jelasnya begitu. Untungnya cari besi tua. Kalau tidak gitu, kalau besi saja habis untuk beli rokoknya, makannya habis, modalnya ikut. Kalau ada saru-sarunya akan tidak ikut. Oke, makasih. Nah, yang kedua, kira-kira apa yang bikin tukang rongsok itu susah untuk kerja yang lain? Itu kira-kira apa yang bikin, maksudnya nyaman jadi tukang rongsok itu apa kira-kira? Jadi bos. Enak. Istilahnya nggak diperintah gitu ya? Iya. Enak swasta, modal sendiri, tidak diperintah-perintah bos. Mau tidur, mau berak, tidak ada yang nyuruh. Terus bagaimana caranya jadi tukang rongsok itu biar cepat kaya begitu? Ambil tuyul. Bisa dapat modal. Maksudnya apa perlu ikut tender-tender atau gimana gitu? Ya ikut-ikut tender, ada lelangan, cepat itu, keuntungannya banyak. Proyek gitu ya? Proyek. Kalau udah dapat, kalau keliling-keliling ya buat untuk makan. Jadi itu yang bikin rezeki nomplok biasanya. Iya. Itu ya harus ikut-ikut tender. Ya. Pengalamannya sudah pernah nender apa ini? Saya dengar-dengar pernah nender irigasi. Oh iya pernah. Besi irigasi. Pernah nender irigasi, pernah rumah sakit anti jemak. Itu modal berapa, bisa untung berapa itu kalau nender besi? Tidak tahu, urusannya bos, yang tanggung itu bos. Ya tendernya 20 juta, kadang 40, tergantung barangnya. Biasa juga nender alat berat gitu, apa namanya? Tidak pernah. Dump truck. Yo pernah. Dump truck. Jadi ini benar-benar sudah sangat senior teman-teman. Dump truck. Kalau borongnya tank truk ya 3 juta. Untungnya lumayan. Untungnya 1 juta. Aduh, pusing. Kalau ada proyek-proyek enak, ini tidak ada proyek. Begitu. Jadi kalau cuma keliling terus gini susah cepat merubah nasib ya? Ya susah. Lama gitu ya? Kelamaan. Habis untuk kirim di Jawa. tinggal hutangnya belum dibayar. Kalau misalnya dapat tenderan sampai puluhan juta gitu, kira-kira kita nggak pegang modal itu ada yang siap modali gitu? Ada yang siap dimodali. Itu sudah agen gitu lah ya? Agen ya. Tinggal telepon saja, bos ada tenderan, berani apa enggak? Kalau tidak berani ya kasih orang lain. Oke bro. Biasanya besi tenderan itu lebih murah atau lebih ya, tergantung mahal, gitu. Kadang rugi, kadang untung. Kalau botol kira-kira bagaimana itu? Susah. Prospeknya, maksudnya apanya yang susah kalau bidang perbotolan ini? Kalau perbotolan dapat botol ya banyak ya, untung banyak. Kalau untuk kalau sedikit ya sedikit.
Tapi harga stabil. Ya, harga stabil. Cuma di kampung-kampung aja yang paling murah. Kalau di warung-warung susah, minta mahal. Tapi kalau botol modalnya sedikit. Iya, Untungnya bisa lumayan. Istilahnya separuhnya mungkin ya, Iya. sama besi itu. Kalau besi, harga besi naik ya cepat naik. Kalau modal botol 400.000 itu bisa dapat untung berapa itu? Dapat untung ya 300. Wah, lumayan. Mendingan belikan botol mahal besi. Di kampung-kampung murah tapi di bengkel-bengkel mahal. Untungnya juga Untungnya sedikit ya. Karena besi harganya turun terus. Bosnya pada pusing, pada ngimbun. Lawit juga mantap. Nah, ini kalau misalnya beli borongan mobil angkot atau mobil mangkrak lah istilahnya gitu, gimana cara ngitungnya itu? Apa ditimbang atau bagaimana ceritanya? Kalau laku ya dijual beginian, kalau enggak laku ya ditimbang. Dipisah-pisahkan yang mana yang laku. Oh, copotan lah istilahnya. Copotan, mana yang Ada yang cari. Oh iya. Simpan sini Mas, ya simpan, ambil. Kira-kira lebih cepat berhasil mana, yang keliling nyari botol sama atau besi tua keliling, atau yang jual copotan gitu kira-kira? Ya tergantung, kalau ada modalnya ya copotan oke, keliling ya oke, sama-sama. Yang penting jadi uang. Cepat berputar modalnya. Gitu ya. Tapi kalau ngerongsok gini, untung atau rugi setiap hari selalu pegang uang ya? Iya, pegangnya uangnya bos. Yang dipakai. Kalau sisanya untuk makan, untuk rokok, cepat habis. Bon lagi. Nah, jadi itulah teman-teman pengalamannya tukang rongsok senior ini yang sudah lebih 20 tahun ngerongsok. Dan sepertinya sudah terlalu nyaman jadi tukang rongsok teman-teman, karena nggak pernah kerja yang lain. Sudah ganti bos berapa kali ini? 4 kali. 4 kali ya. Jadi cukup banyak bos yang berminat ya? Oh ya, cukup untuk berminat untuk jadi anggotanya, menjadikannya sebagai anggota gitu ya. Kira-kira apa yang bikin ganti bos gitu? Apa fasilitasnya atau harga besinya atau ya gimana? fasilitasnya, ya harga besinya. Fasilitas apa biasanya? Ya kadang ada mobil, ada motor, suruh pakai. Oh gitu, jadi harganya agak tinggi, ikut. Gitu ya. Istilahnya difasilitasi sama bos terus pindah gitu ya? Atau harga agak tinggi ikut agak gitu? tinggi, dikasih modal kadang. Jadi sudah rencana mau pindah bos lagi nih? Enggak tahu, nanti dipikir-pikir dulu. Jadi cukup nggak terlalu susah nyari bos ya? Enggak susah cari bos, kemana-mana bos. Yang penting kita jujur aja dan pintar cari scrap. Nah, itulah teman-teman pengalamannya tukang rongsok senior ya, yang ternyata sudah 4 kali ganti bos karena tergantung fasilitasnya, difasilitasi bosnya, kendaraannya atau harganya yang lebih bagus. Dan katanya nggak terlalu susah mencari bos baru gitu. Dan memang seperti itulah biasanya teman-teman. Yang penting kalau pintar cari barang itu biasanya akan menjadi rebutan para pengepul itu untuk dijadikan anggota. Ya yang penting kalau pindah bos itu ya dengan baik-baik, karena datang dengan baik-baik dan keluar dengan baik-baik begitu.
Nah, terima kasih teman-teman telah menyaksikan channel Tukang Rongsok ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.